Shalom, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya di PPKM. Pagi-pagi kita merenung. Kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat nikmat dan anugerah yang baru di hari yang baru. Kami percaya hari ini Tuhan memberikan kami banyak berkat, dan kami siap Tuhan mendengarkan firman Tuhan untuk mengawali hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ayat bacaan renungan kita pada hari ini diambil dari Roma 12 ayat 19 yang berbunyi demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Sedemikian jauh firman Tuhan. Di dalam hidup ini seringkali kita merasa disakiti, dikhianati, atau diperlakukan tidak adil. Naluri manusia cenderung ingin membalas, membuktikan bahwa kita tidak bisa diperlakukan semena-mena. Namun, sebagai orang percaya, Tuhan mengajarkan kita sesuatu yang berbeda, bukan balas dendam, tetapi apa ya? Buat kalian yang udah ngeklik video ini, pasti kalian pernah juga memiliki dendam atau sedang memiliki dendam dan ingin berencana untuk balas dendam. Tapi tunggu dulu ya, dengarkan dulu sampai akhir. Untuk membalas dendam, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama adalah dengan tidak sama dengan mereka yang menyakitimu. Ketika kita memberikan perhatian pada serangan yang diterima, penyerang merasa frustasi karena menyadari bahwa upaya mereka tidak berguna melawan kita. Untuk menanggapi orang yang menyakiti kita adalah dengan mengabaikan mereka dan tidak bereaksi apapun. Just do nothing. Ketika Anda memilih untuk tidak menanggapi provokasi dan penghinaan, Anda menunjukkan kendali emosional dan keunggulan moral yang bisa membingungkan mereka. Kalau dalam buah roh, ini disebut penguasaan atau pengendalian diri. Tindakan pengendalian diri menunjukkan bahwa Anda tidak membiarkan tindakan atau kata-kata orang lain memiliki kekuasaan atas emosi dan reaksi Anda. Mengabaikan seseorang yang telah menyakiti Anda dalam bentuk balas dendam yang efektif, karena seringkali orang menyakiti Anda mencari reaksi berharap memiliki dampak dari tindakan mereka. Dengan tidak bereaksi, Anda mengambil kekuatan itu dari mereka dan menjaga martabat Anda tetap utuh. Lalu cara kedua, balas dendam yang terbaik adalah coba tanggapi dengan kebaikan. Ini merupakan menjadi salah satu cara paling efektif untuk menangani situasi menghadapi dengan kebaikan orang yang menyakiti kita. Tidak hanya membuat mereka bingung, tetapi juga mengurangi dampak penghinaan dan menunjukkan kedewasaan emosional kita. Memilih untuk bersikap baik, bahkan di hadapan rasa sakit, mempromosikan rasa kedamaian batin dan rasa hormat terhadap diri sendiri. Anda menunjukkan kepada diri sendiri bahwa Anda mampu mengendalikan reaksi Anda dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang Anda pegang. Terlepas dari keadaan eksternal mau menanggapi bagaimana kebaikan kita itu, maka itu berarti kita tidak membiarkan orang lain memperlakukan kita dengan buruk. Itu adalah cara untuk menetapkan batasan yang tidak memperparah konflik. Lalu cara ketiga yang efektif untuk balas dendam adalah ataupun merespon orang yang menyakiti kita adalah dengan fokus pada mencari solusi praktis. Daripada kita capek-capek memikirkannya, memaafkan sama dengan membiarkan orang lain menang, padahal memaafkan bukan tentang mereka, tetapi tentang membebaskan diri kita dari beban emosional. Kesalahan orang lain bukan urusanmu. Meresponnya, memaafkannya, bukan berarti setuju tapi memilih untuk tidak terjebak lagi dalam kemarahan. Ini masih berhubungan dengan renungan kita kemarin tentang kemarahan. Untuk memaafkan, sadari bahwa semua orang pasti pernah berbuat salah, termasuk kita. Maka fokuslah pada hal yang bisa dikendalikan, seperti perasaan dan reaksi kita sendiri. Anggap setiap kejadian sebagai latihan mental, bukan hukuman. Memaafkan bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Menurut kamu mana yang lebih sulit? Memaafkan orang lain atau memaafkan diri sendiri? Yuk bantu tulis di kolom komentar. Sakit hati itu melelahkan, tapi kenapa kita susah banget ya memaafkan? Bahkan untuk diri kita sendiri, kita sulit memaafkan karena menganggap memaafkan sama dengan membiarkan orang lain menang. Padahal, dengan memahami bahwa perasaan marah dan dendam adalah reaksi hasil dari penilaian kita,
terhadap tindakan orang lain, kita menyadari bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita merespon hal tersebut. Yesus sendiri memberi teladan luar biasa ketika dia disalibkan. Alih-alih mengutuk orang yang menyakitinya, dia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat," pada Lukas 23 ayat 34. Sikap ini menunjukkan bahwa kasih lebih besar daripada keinginan balas dendam. Balas dendam tidak akan pernah membawa damai di hati kita. Sebaliknya, itu hanya memperpanjang lingkaran kebencian dan melukai kita lebih dalam. Tuhan ingin kita percaya bahwa keadilan ada di tangannya. Jika kita berserah kepada Tuhan, Dia akan membela kita dengan cara yang jauh lebih baik daripada yang bisa kita lakukan sendiri. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mengasihi musuh juga. Matius 5 ayat 44. Ini bukan tanda kelemahan, tetapi bukti bahwa kita memiliki kasih Kristus dalam hati kita. Firman Tuhan juga menekankan pentingnya introspeksi dan refleksi dalam menghadapi tindakan orang lain, merenungkan sifat manusia dan bagaimana cara terbaik untuk merespon tindakan yang tidak adil. Mengadopsi perspektif ini membantu kita melihat kesalahan orang lain sebagai bagian dari kondisi manusia yang luas. Kita harus memahami bahwa tindakan orang lain seringkali lebih mencerminkan keadaan internal mereka sendiri daripada menilai secara pribadi. Dengan memaafkan, kita mengikuti prinsip ini dengan menghindari reaksi emosional yang tidak produktif dan menjaga ketenangan serta keseimbangan di dalam diri kita. Selain itu, memaafkan juga berkaitan dengan pengembangan karakter dan integritas kita. Dengan memaafkan, kita akan mengalami peningkatan kualitas hubungan. Memaafkan adalah kunci untuk hubungan yang sehat dan produktif. Selain itu, ketergantungan emosional pada orang lain harus dihindari. Kita harus belajar untuk menemukan kebahagiaan dan kepuasan dari dalam diri kita sendiri, tanpa terlalu bergantung pada pengakuan dan penilaian orang lain. Dengan cara ini, hubungan kita tidak hanya didasarkan pada kebutuhan emosional, tetapi juga pada rasa saling menghargai dan kebersamaan yang tulus dalam rangka meningkatkan kualitas hubungan dengan sesama manusia. Kita harus terus-menerus merefleksikan tindakan dan sikap kita dengan melatih diri untuk lebih sadar akan reaksi kita dan berusaha untuk memperbaiki diri kita. Memaafkan kesalahan orang lain itu bisa dilakukan orang yang murah hati karena hatinya sehat. Ngapain hati kita bisa pahit, memendam dan membenci orang lain? Itu sumber penyakit karena pahit dia stres. Stres itu menyebabkan penyakit. Kita harus ingat bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kata firman Tuhan, jangan pahit. Orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan, firman Tuhan berkata kejahatan tidak akan menjauh dari pintu rumahnya. Maka itu semua adalah urusan Tuhan. Urusan mereka sama Tuhan, bukan urusan kita lagi. Kita gak usah balas. Bagian kita adalah mengasihi. Kalau kamu mau sembuh dari kepahitanmu, yuk kita berdoa buat orang-orang yang bersalah kepada kita. Tuhan, aku mau mengampuni. Tolong aku Tuhan, aku mau mengampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mengapa kita tidak diperkenankan membalas dendam terhadap musuh kita? Rasul Paulus menasihati kita juga, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tidak membalas dendam adalah kehendak Tuhan. Jadi orang yang mencari kesempatan untuk membalaskan sakit hati dan dendamnya kepada musuh, jelas-jelas telah melawan kehendak Tuhan. Maka renungan kita saat ini yang menjadi pertanyaan untuk kita mengakhiri renungan ini adalah, apakah saat ini ada kepahitan dalam hatimu terhadap seseorang? Maukah kamu menyerahkan rasa sakit itu kepada Tuhan dan memilih jalan pengampunan daripada balas dendam? Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu segala luka dan rasa sakit di hati kami. Aku menyerahkan semua keadilan ke dalam tangan Tuhan. Ajari aku untuk mengampuni seperti Engkau mengampuni, dan biarkan kasih-Mu memenuhi hatiku. Amin. Selamat beraktivitas, terima kasih sudah menonton dan mendengarkan sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.